Ayo, waktunya kita bakal bahas lagi Avenger Doomsday. Kalau Daily Screen udah upload, artinya ada yang terbaru terkait dengan Avenger Doomsday. Dari DC masih adem ayem, sebenarnya ada ya klip dari Supergirl, tapi jujur hype dari DC sekarang kecil banget. Ini fakta ya, kita ngomongin tentang fakta, bukan jelek-jelekin sebelah atau apa, tapi aduh ini bener-bener hype-nya kecil. Pas kita mau reaction, gue udah bikin video dan sebagainya, kena copyright gitu. Kalau kita kecil-kecilin kita ya burik kayak itu, mending kalian nonton langsung gitu daripada kita bikin video gitu. Gue udah banding dan sebagainya. Ya udah, kalau Warner Bros Indonesia dan sebagainya nggak mau kita bantu, ya udah kita tungguin aja, nanti kita breakdown mungkin ya yang videonya nggak kena hak cipta dan sebagainya. Karena itu perlu guys, perlu juga untuk support kita sebagai para kreator gitu. Tapi stop dulu untuk ngomel-ngomelnya, karena hari ini kita bakal punya update tentang Avenger Doomsday, di mana Robert Downey Jr. dan juga Susan Downey itu menghadiri Super Bowl, dan lihat mereka pakai kostum Avenger Doomsday di foto ini. Wah, gue udah berharap banget kemarin tuh, gila ini bakal keren sih. Nggak mungkin dong ada logo Doomsday tema Super Bowl tapi nggak ada trailernya gitu. Ternyata beneran nggak ada gitu, padahal semuanya live di Disney Plus, ESPN, IBC, semuanya itu miliknya Disney gitu. Masa sih mereka nggak bisa nyelipin trailer Avenger Doomsday gitu? Itu waktu yang tepat gitu, karena emang setiap tahunnya gitu Marvel tuh selalu hadir, tapi tahun ini adalah tahun pertama mereka nggak merilis trailernya gitu. Tapi ya udahlah ya, kita sebagai fans cuma bisa nunggu aja, kita cuman bisa nggerutu aja gitu. Tapi terlepas dari semua itu, kita serahkan ke tim kreatif dari Avenger Doomsday. Terserah mereka pengen lagi bentukin hype yang mungkin gede gitu, kita tungguin aja gitu. Tapi kita juga ada update lain, ini datang dari para scooper, orang-orang dalam yang katanya tahu tentang ending dari Avenger Doomsday. Meskipun kita 50-50 percaya nggak percaya, tapi asik aja gitu diobrol. Jadi buat teman-teman semuanya, aduh ini dicocok-cocokin, itu kayaknya orang baru deh kalau lu belum kenal gua gitu. Untuk di update kedua ini berkaitan dengan informasi rumor terkait dengan ending dari Doomsday. Kabarnya bakal terjadi battle antara Doom dan juga para Avengers di Latveria. Kita tahu sendiri di sekitar bulan Juni di tahun 2025 mereka sempat syuting ulang, dan itu di kastil, di suatu kastil, Westal Kastil, gue lupa namanya, tapi mereka itu nyewa satu kastil yang benar-benar bersejarah satu semuanya. Itu Marvel kabarnya juga mengeluarkan dana yang sangat besar untuk syuting itu selama 4 hari, dan dikabarkan bahwa itu akan menjadi Latveria-nya Dr. Doom. Dan disitulah battle akhir akan terjadi antara Avengers dan juga Doomsday sebelum nanti beranjak ke Secret Wars. Wow, itu cukup menarik, dan gue ngebayangin si Latveria versi live action yang nggak kita lihat di versi Fox sebelumnya yang terlalu ditahan-tahan. Itu gue benci banget, dan akhirnya Marvel memberikan kita semua memang terkesan kayak fan service, tapi ya ini yang kita pengen gitu. Sama kayak si Cyclops pakai yellow suit, kalau juga Wolverine pakai yellow suit gitu, itu ya enak kan liatnya. Sekalian fantasi gitu, nggak usah terlalu sok di realitisin mau pengen pakai kostum hitam ya. Kita nggak butuh kayak gitu. Dan di update ketiga kita baru aja dapat bisikan-bisikan tetangga terkait dengan judul resmi dari special presentation dari Punisher setelah muncul di Daredevil Born Again season pertama, dan dia akan punya special presentation sendiri di Disney Plus nantinya. Judulnya adalah Punisher One Shot Special. Jadi kita akan lihatnya apa yang spesial dari One Shot itu. Apakah long shoot gitu terus gitu kita lihat aja ke depan. Apakah ini bentuknya di series tapi cuma 3 episode atau 4 episode, atau ini justru film tersendiri seperti biasanya. Jadi kita lihat aja nanti ke depan, belum ada informasi terkait dengan itu. Tapi dari judulnya itu udah cukup menarik, One Shot Special. Jadi apakah shot tembak gitu ya, shoot gitu, apakah ini one shot ini, ya kita lihat aja ke depan gitu ya. Dan di update yang ketiga kita baru aja dapat kabar juga terkait dengan leak trailer dari Spider-Man Brand New Day yang kabarnya nggak akan kita lihat sebelum Maret ya. Ya agak sedih memang, tapi siapa tahu ya Sony lagi berbaik hati, karena emang mereka lagi menjaga ritme sebelum perilisannya di Juni. Jadi mereka bakal rilis beberapa bulan, nggak terlalu jauh dari bulan Juni tersebut. Jadi bulan yang paling tepat kabarnya adalah bulan Maret gitu. Tapi sekarang udah mulai bermunculan beberapa bocoran-bocoran dari leak trailernya. Setelah kita melihat versi tayangan-tayangan yang gua anggap itu AI, tiba-tiba sekarang leaknya udah mulai bermunculan. Kita nggak tahu nih mana yang bisa kita percaya, tapi setidaknya jadi bahan diskusi asik banget itu. Nah ini datang dari Tracy Films, ya itu ya YouTuber juga kan, dan gua 50-50 ya antara percaya nggak percaya, tapi sangat menarik untuk kita bahas. Ini dia bilang bahwa gini, bocoran yang gua temukan adalah trailer tersebut dilaporkan dibuka dengan Spider-Man beraksi di
di dunia bawah tanah yang gelap di New York City bersama dengan Punisher. Jadi dia ucuk-ucuk digorong-gorong kayak gitu ya. Kemudian juga sebuah montase yang cepat mengikuti menunjukkan Spider-Man bertarung melawan ancaman-ancaman termasuk The Hand dan juga Scorpion yang mengenakan baju zirah lengkap. Karena memang udah beberapa isu dari simbol-simbol The Hand memang bakal menjadi salah satu villain nanti di Spider-Man Brand New Day, plus juga Scorpion yang mungkin diperlengkapi ya senjatanya sama si The Hand ya. Sebuah organisasi yang cukup menarik juga di dalam komiknya. Lanjut lagi dia bilang di sini, di cerita ini sangat menekankan tema dan juga identitas di mana Peter Parker akan membahas mutasi genetik dengan Bruce Banner. Wow, mutasi genetik ya. Kemudian juga Tombstone menjelaskan dengan nada mengerikan tentang 3 siklus hidup laba-laba. Kemudian ini mengarah ke evolusi besar, Spider-Man mendapatkan jaring organiknya sendiri. Ya, sebenarnya ini bukan cuma leak-leak aja dari beberapa informasi scooper yang kita dapatkan. Memang rumornya nanti di film Spider-Man ini Spider-Man Tom Holland itu bakal punya jaring organik, udah nggak pakai teknologi lagi, tapi kayak Tobey Maguire itu keluar sendiri dari dalam sininya. Memang untuk dia zaman sekarang nggak masuk akal, terkesan mutant memang, tapi what if kalau memang ternyata memang Spider-Man juga bakal dibikin mutant juga. Jadi ya sungguh menarik juga untuk kita lihat karena memang ke depan bakal terjadi mutant saga. Bahkan beberapa skuper terkenal mengatakan bahwa Tom Holland sudah menandatangani 2 film lagi setelah nanti film Spider-Man Brand New Day ini menandakan bahwa dia akan melanjutkan trilogi selanjutnya dari Spider-Man yang akan kita lihat setelah dari Spider-Man Brand New Day ini. Karena memang bisa gue pastikan 100% ya film-film dari Spider-Man pasti bakal sukses. Dan apalagi udah mendulang kesuksesan sebelumnya, Tom Holland udah pasti ya, gue nggak bilang 99% pasti ada gagal juga, enggak. Pasti 100% berhasil itu. Meskipun Tom Holland bikin skandal pun ini film tetap berhasil karena memang seikonik itu, seberhasil itu brandingan dari Tom Holland sebagai Spider-Man. Jadi sangat wajar dia tanda tangan dan gue senang ngedengarnya gitu. Dan lagi-lagi ini ngomong tentang jaring organik, jangan-jangan memang ini prosesnya juga menanyakan ke si Bruce Banner. Dari mana jaring organiknya ini? Ini gue tambahkan dengan beberapa teori yang gue improvisasi juga. Untuk lebih realistis, nggak mungkin jaring organik ini tiba-tiba muncul aja gitu. Oh ternyata selama ini gue punya jaring organik ya. Nggak mungkin dong, pasti ada beberapa penyebab. Teori gue adalah dengan kita ending dari simbiot yang tertinggal setitik itu bisa menjadi penyebab nanti si Peter Parker ini punya jaring organiknya sendiri karena memang dia sudah bergabung dengan simbiot dari Venom yang kita lihat sebelumnya yang ketinggalan itu. Jadi kita akan masuk di sana dengan adanya fenomena simbiot yang bergabung dengan Peter Parker, dia jadi Venom kayak gini dan akhirnya membuat jaring organiknya sendiri. Itu akhirnya masuk akal kenapa Bruce Banner ada di film Spider-Man Brand New Day. Setidaknya selain jadi dosen biasa, dia juga bisa menjelaskan proses genetik, bagaimana menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi tentang sinar gamma dan sebagainya yang akhirnya berhubungan dengan simbiot dari Peter Parker kok bisa kayak gitu. Jadi ini menarik banget untuk kita lihat. Selain memang kita menganggap bahwa Bruce Banner nanti akan berhubungan dengan radiasi juga kekuatan dari organisasi The Hand, Mr. Negatif dan sebagainya. Tapi ini lebih masuk akal gitu ya. Gimana Peter Parker akhirnya berguru dan menganggap si Bruce Banner sebagai mentornya setelah Doctor Strange. Karena memang di fenomena ini Peter Parker Spider-Man-nya udah alami, dia kaget dong, dia harus curhat sama siapa lagi selain dengan si Bruce Banner. Jadi itu lebih masuk akal, lebih news dengan teori ini, dengan penggabungan dari leak-leak ini menurut gue sangat masuk akal karena Peter Parker akhirnya punya jaring organiknya sendiri. Jujur gue bosan ya dengan teknologi gitu karena masa kecil gue masih remaja gue tentang Tobey Maguire ya baca gitu akhirnya muncul sendiri. Itu yang kita pengen kan, sekalian fiksi sekalian mutant ya, bikin aja sekalian mutant gitu aja. Ini bakal menarik banget. Bukan mutant, kalau Spider-Man kan lebih ke karena laba-laba yang ada percobaan itu kan. Tapi ya kita anggaplah mungkin siapa tahu arahnya nanti bakal jadi mutant ya. Bisa aja gitu. Dan seru banget sebenarnya kalau kita bahas tentang Spider-Man. Kayaknya gue bakal bikin video khusus membahas update-update terkait dengan Spider-Man, beberapa teori. Kalau kalian setuju, ketik setuju di bawah ya. Dan sekarang kita akhirnya sampailah ke update yang terakhir yang cukup mencengangkan gitu. Mencengangkan di mana kabarnya Robert Pattinson bakal didapuk oleh Marvel memerankan karakter Ghost Rider. Kalau beneran itu keren banget karena kita lihat di The Batman dia pakai motor juga badass parah kan. Kalau memang bener kayak gitu, meskipun sebenarnya ada beberapa peran lainnya kayak Molecule Man atau mungkin bisa jadi Beyonder pun, tapi
Ghost Rider punya jangka waktu karir yang panjang sih menurut gue. Jadi gue cukup setuju. Tapi ini baru rumor, jadi belum bisa dipercaya 100%, 40% lah gue percaya beberapa rumor. Karena emang sebelumnya sudah bocor bahwa Robert Pattinson juga sempat ke gedungnya Marvel paling atas ketemu Kevin Feige dan ngobrol tentang karirnya ke depan. Jadi sangat wajar bahwa rumor ini mulai bermunculan kalau Robert Pattinson bakal memerankan Ghost Rider. Pertanyaan sekarang adalah apakah kalian setuju Robert Pattinson jadi Ghost Rider? Silahkan tambahkan juga komentar kalian di kolom komentar di bawah gitu. Dan ya itulah dia 5 update kita terkait dengan dunia per-Marvelan kali ini. Next kita akan bahas juga selain Marvel. Jadi pastikan kalian semuanya tungguin terus update-update kita terkait dengan konten-konten per superhero, per filman, per sinemaan. Jadi pastikan kalian subscribe. Sampai jumpa di video update selanjutnya.